wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Karina dan tim atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman pagi ini. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu. Ini istilahnya apa, Bu Karina? Kelompok wanita tani Sri Rejeki, Bu. Ya, kelompok wanita tani, gitu ya. Ini di sana di Bogor gimana? Berkumpul kemudian mendengarkan di satu laptop atau bagaimana Bu Karina modelnya? Ya Bu, seperti itu. Ya Bu, Oh, berkumpul baik, ya. dalam jumlah terbatas. Ya. Tapi terbatas Bu, ini sehat semua. Jadi, ya, baik. Nah, apa-apa Bu. Nanti bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Sebenarnya di awal kita sudah dengan Bu Karina merencanakan pelatihannya offline di sana, gitu ya. Tapi kok tiba-tiba kita menghadapi situasi yang tidak kita kehendaki. Baik, saya izin share screen, mungkin nanti kita bisa diskusi aja lebih banyak. Ya, apakah sudah muncul Bu Karina? Ya Bu, sudah. Baik. Ini kurang lebih ibu-ibu yang nanti coba akan saya sharingkan. Kita akan sedikit melihat potensi herbal Indonesia itu seperti apa, terutama pemanfaatannya di bidang minuman herbal, ya. Kemudian sedikit nanti kita lihat pengolahan minuman herbal itu seperti apa modelnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita memproduksi suatu minuman herbal adalah penjaminan mutunya. Jadi nanti kita akan melihat aspek-aspek terpenting apa yang perlu kita jaminkan mutunya ketika kita melakukan pembuatan minuman herbal, ya. Baik, jadi ini mungkin hanya untuk semakin mempertegas atau semakin memantapkan kita, gitu ya. Saya yakin ibu-ibu di Buko ini sudah sangat cinta dengan herbal, terutama dengan kelor, ya. Tapi mungkin nanti kita perlu melihat kembali dan mungkin juga sebagai wawasan selain kelor, mungkin ada potensi apa yang bisa dikembangkan di lingkungan ibu-ibu di Buko. Ya, jadi kalau kita bicara tadi kan topiknya minuman herbal, jadi ada istilah herbal, kemudian kita juga mengenal ada tanaman. Kira-kira kalau saya sebutkan tanaman dan herbal, ini yang mana ya Bu ya? Mungkin saya supaya lebih enak ngobrolnya ini dengan Ibu siapa yang mewakili teman-teman di Bugo ini? Bu Puji Bu. Bu Puji, ya baik. Kira-kira ini kalau saya sebutkan tanaman dan herbal itu yang mana ya Bu? Yang atas ini tanaman atau herbal? Itu tanaman. Kalau yang bawah itu tanaman herbal. Tanaman. Ya, jadi sepertinya sudah paham. Jadi kita tidak perlu bahas lebih banyak. Jadi istilah tanaman dan herbal ini sebenarnya kurang lebih sama maksudnya, tetapi di masyarakat ini seringkali menggunakan istilah ini untuk tujuan yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau herbal itu lebih spesifik. Jadi tanaman yang memiliki rasa khas atau bau yang aromatis, ya tentunya ini disebabkan oleh karena kandungan senyawa yang ada di dalamnya. Nah, ini herbal ini biasanya digunakan untuk apa? Ya, bisa digunakan untuk penyedap atau penghias makanan, kemudian yang mungkin paling dikenal oleh masyarakat adalah untuk pengobatan, ya, bisa juga untuk wewangian atau kosmetik, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong herbal itu biasanya tidak ditujukan untuk makanan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi itu untuk tujuan pangan, gitu ya, untuk mendapatkan unsur makro, misalnya protein, karbohidrat dan sebagainya. Jadi lebih ke arah obat dan sebagainya ini. Nah, ini apa sih potensi yang dimiliki Indonesia selain kalau di Buko ini unggulannya kelor, ya.
Nah, sebenarnya Indonesia itu merupakan satu di antara 17 negara di dunia yang disebut sebagai negara mega biodiversitas, ya. Artinya apa? Negara yang memiliki kekayaan nabati, kekayaan tanaman sangat banyak, gitu ya. Dan ini tidak semua, hanya 17 negara di dunia yang disebut sebagai negara ini. Jadi persyaratannya apa? Negara ini harus memiliki jenis tanaman itu sangat banyak, ya, lebih dari 5.000 tanaman. Kemudian negaranya juga harus berbatasan dengan laut. Nah, ini mana aja? Ini ya, Bu, di apa namanya, peta ini yang diwarnai hijau, ini adalah negara-negara yang disebut sebagai mega biodiversitas tadi. Yang paling banyak kekayaan tanamannya itu adalah negara Brasil. Dan ini sepertinya tidak tergeserkan posisinya hingga saat ini. Nah, ini kita di sini. Kalau dulu kita nomor 2 atau nomor 3, ini mungkin sekarang sudah di atas 5, gitu ya. Jadi semakin sedikit kekayaan tanaman yang kita miliki karena kerusakan hutan juga semakin banyak, kemudian eksplorasinya juga semakin tidak terbatas lagi. Jadi ada yang mengatakan pustaka yang terakhir itu kita sudah di nomor 5 atau nomor 7, ya. Jadi kita memiliki banyak sekali, lebih dari 30.000 jenis tanaman yang mana, ya, hampir 10.000-nya itu diketahui punya aktivitas sebagai obat. Ya, tapi ini tentunya belum semuanya dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, tanaman atau termasuk juga herbal tadi sebenarnya bisa digunakan untuk apa saja, ya. Kalau yang selama ini kita kenal hanya sebagai obat, hanya sebagai makanan minuman, ternyata ini juga bisa dikembangkan untuk kosmetik, kemudian untuk PKRT ini adalah pembekalan kesehatan rumah tangga. Jadi untuk sabun cuci, untuk deterjen, kemudian untuk pembasmi kecoa, obat nyamuk, dan sebagainya. Itu bisa juga kita memanfaatkan dari bahan kandungan yang ada di tanaman herbal tadi. Nah, nanti juga kita kalau yang lain-lain ini sudah kita kembangkan, sudah kita kemas, mungkin kita juga bisa merambah ke sini atau sebaliknya kita awali dulu herbal itu kita kembangkan ke arah wisata atau edukasi, ya. Tapi pagi ini kita coba akan fokus ke pemanfaatan herbal untuk makanan dan minuman, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih detail makanan minuman ini jenisnya macam-macam, ya. Jadi nanti ibu-ibu di Bogor dengan kilonya itu bisa fokus ke mana, ya. Nah, mungkin bertingkat gitu ya. Kalau yang paling gampang baik itu dari sisi teknologi ataupun dari sisi regulasi, ya tentunya dari pangan olahan, gitu ya. Jadi misalnya ya kalau dari singkong atau dari ubi itu kita bentuk menjadi getuk. Nah, itu kategorinya adalah sebagai pangan. Tapi kalau nanti ada persyaratan tertentu yang dipenuhi, nanti coba di belakang kita lihat, itu bisa dikembangkan menjadi makanan fungsional atau makanan kesehatan. Misalnya kita makan bakpao yang terbuat dari ubi ungu. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar pangan olahan, tapi sudah masuk sebagai makanan fungsional yang tentunya statusnya atau posisinya sudah di atasnya pangan olahan. Kemudian kita kembangkan lagi nanti menjadi food supplement atau suplemen makanan, itu juga bisa, tetapi ini mungkin nanti diperlukan sumber daya yang jauh lebih tinggi untuk memproduksinya dibandingkan dengan dua yang sebelumnya tadi. Jadi kalau sudah menjadi food supplement, ini sudah bentuknya seperti obat, gitu ya, kapsul, tablet, dan sebagainya. Tapi kalau yang masih makanan fungsional, ini ya bentuknya masih seperti makanan minuman pada umumnya. Nah, jadi kalau begitu minuman herbal itu di mana posisinya? Apakah dia masuk sebagai pangan olahan ataukah makanan fungsional? Ya, jadi kalau saya melihat ke peraturan perundang-undangan sebenarnya agak susah gitu ya untuk mendapatkan regulasi yang khusus mengatur tentang minuman herbal. Ya, sehingga saya mencoba
melakukan pendekatan kedua area tadi, pangan olahan dan pangan fungsional. Jadi kalau pangan olahan itu kan kalau kita lihat ke peraturan perundang-undangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Ya, jadi seperti makanan yang pada umumnya kita konsumsi itu disebut sebagai pangan olahan. Nah, kalau yang pangan fungsional tadi tambahannya adalah dia mengandung bahan-bahan tertentu yang memiliki fungsi fisiologis, artinya memiliki kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, jadi sudah ada persyaratannya. Kalau ini kan cukup memenuhi kebutuhan gizi, ya, protein, karbohidrat dan sebagainya. Atau kasarannya adalah pokoknya kita kenyang, ya, pangan olahan itu. Tapi kalau pangan fungsional ini harus ada nilai plusnya. Misalnya tadi kalau kita makan bakpao dari ketela ungu, itu apa sih kelebihannya dibandingkan dengan bakpao yang dari ketela biasa atau dari tepung, gitu ya. Nah, itu kan karena ada warna ungu, ini kan senyawa tertentu ya dalam ubi ungu yang punya manfaat sebagai antioksidan, gitu ya. Jadi fungsi fisiologisnya ada di situ. Nah, sehingga kalau saya mendefinisikan minuman herbal, saya menarik dari dua kategori ini, maka saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya minuman herbal itu posisinya adalah di pangan fungsional, karena kan pangan ini tadi meliputi makanan dan minuman, ya. Nah, kemudian kalau tadi kita kembali ke definisi herbal, itu kan yang memiliki senyawa tertentu yang bermanfaat, salah satunya adalah sebagai obat. Jadi kalau begitu, minuman herbal itu adalah masuk ke dalam areanya pangan fungsional, tetapi yang khusus dia dalam bentuk minuman, atau istilahnya kita sebut sebagai herbal drink. Jadi kalau begitu dia juga harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak sekedar dapat menghilangkan haus, gitu ya, tapi juga harus memiliki fungsi fisiologis. Kalau ini kan yang dimiliki oleh minuman biasa, gitu ya, warnanya, penampilannya menarik, kemudian punya nilai gizi, menghilangkan haus, gitu ya. Nah, tapi minuman herbal ini harus juga memiliki fungsi atau khasiat untuk kesehatan. Sehingga nanti pemilihan bahan untuk minuman herbal itu harus dengan pertimbangan tertentu. Tanaman apa yang bisa memiliki khasiat ini tadi. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, sebenarnya ini tidak jauh-jauh dari yang setiap hari kita hadapi, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita minum kunyit asam, kita minum wedang uwo dan sebagainya. Ini semuanya sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori minuman herbal atau herbal drink tadi, gitu ya. Kenapa kok begitu ya? Ini kan bentuknya minuman ya, kayak kita minum teh, kita minum kopi gitu ya, tidak dalam bentuk kapsul ya, minuman biasa tetapi dia mempunyai manfaat untuk kesehatan. Itu yang disebut sebagai herbal drink. Contohnya. Oke, contoh lain. Mungkin supaya wawasan kita terbuka. Saya mau memberikan contoh minuman herbal di Australia, saya belum pernah ke Australia. Mau yang punyanya Amerika, saya juga belum pernah ke Amerika. Jadi ini saya coba contohkan yang saya ketahui ini yang contoh dimiliki oleh Thailand, gitu ya. Nanti kita bisa bandingkan kalau kita itu kan kaya akan rempah-rempah. Jadi minuman herbal kita ya bahan bakunya terutama dari rempah atau empon-empon. Tapi kalau di Thailand itu keunggulan mereka dengan kita salah satunya karena mereka pertaniannya sangat maju, salah satunya buah-buahan yang mereka hasilkan itu juga sangat unggul, ya, sehingga banyak sekali minuman herbal yang dimiliki oleh Thailand itu bahan bakunya adalah buah-buahan. Ya, contohnya kalau ini mungkin nggak lazim kita ya, apa ini? Ini apa, Ibu-ibu? Ada yang bisa melihat? Ini buah apa ya? Bu Puji dan teman-teman? Buah pome, Bu. Ya, jadi buah delima.
ya. Jadi kalau di Oh, sana diterima. ini dipeas aja, dipeas kemudian dikemas dalam botol itu sangat laku ya, dijajakan di jalan-jalan itu ini harganya 60 baht. Kalau 1 baht itu 400, jadi ya sekarang mungkin antara 25 sampai 30.000. Ya, ini sangat enak dan sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian ini contoh dari bell fruit. Kalau di kita istilahnya buah maja kayaknya, tapi kalau yang selama ini kita ketahui kan buah maja itu pahit gitu ya, Majapahit. Tapi kalau di sana Iya, baik. justru dijadikan sebagai minuman yang enak gitu. Kemudian, nah ini kalau ini unggulan mereka gitu ya. Dari daun teh mereka kreasikan menjadi 2, ada Thai green tea dan Thai milk tea. Kemudian ini juga ada saeh. Nah, kalau kita kan enggak lazim gitu ya, di jalan-jalan kita jual minuman saeh dalam kondisi dingin. Kemudian ada ini juga dari jagung. Kemudian passion fruit itu kalau di Indonesia apa ya? Markisa mungkin Ibu. Makisa, ya betul, makisa. Nah, itu jadi mereka basicnya kalau herbal drinknya mereka terutama dari buah-buahan. Ya. Nah, mungkin ini nanti bisa juga menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin kita mix dengan kelor atau dengan apa, gitu bisa. Ya. Baik, itu sepintas gitu ya gambarannya untuk potensi herbal dikembangkan sebagai minuman. Kemudian pedoman pengolahan. Sebenarnya nggak ada sih pedoman yang baku, tergantung bagaimana kita menginovasikan. Tetapi tetap kita merujuk ke peraturan. Kalau saya turunkan dari peraturan tentang cara pembuatan atau produksi pangan olahan yang baik. Kemudian BPOM lebih sempit lagi membuat yang mungkin untuk industri rumah tangga ini lebih cocok dengan mengikuti CPPBIRT ya, agak susah. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Nah, mungkin nanti kalau diperlukan bisa juga disiapkan Bu Karina dan tim satu sesi khusus yang membahas ini. Tetapi saya akan fokus pada beberapa yang penting saja. Jadi karena di sini kan semua aspek itu diatur, bagaimana mulai dari lokasi dan sebagainya. Sehingga kalau saya menyimpulkan ketika kita akan memulai suatu usaha di bidang minuman herbal ini, poin penting apa yang perlu kita betul-betul siapkan, paling tidak 4 hal ini ya Ibu-Ibu yang nanti di awal perlu di setting atau diperhatikan betul, mulai dari bahannya, kemudian peralatannya, prosesnya, dan satu lagi adalah karyawan atau staf yang melakukan produksi minuman ini tadi. Ya, mungkin ini yang nanti akan saya coba bahas lebih detail. Ya. Nah, bahannya, jadi kalau kita mau bikin minuman herbal itu apa sih bahannya? Nah, ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 3 bahan ya. Yang pertama adalah herbal utama atau bahan utamanya. Nah, ini herbal utamanya bisa 1 atau lebih, tetapi jumlahnya dia dominan dibandingkan nanti herbal-herbal lainnya. Dan dipilih yang memiliki cita rasa yang enak. Tapi enaknya ini dalam tanda petik gitu ya, karena satu orang dengan yang lain enak itu kriterianya bisa beda. Kemudian juga ada tambahannya karena minuman herbal itu tadi diharapkan memiliki khasiat tertentu, maka juga yang dipilih di sini nanti adalah herbal yang berkhasiat. Ya, tidak asal enak gitu ya. Oke, yang kemudian kedua adalah herbal pendamping ya. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan herbal utama tadi, jumlahnya bisa juga 1 atau lebih, tujuannya bisa sekedar untuk menambah cita rasa atau bisa juga untuk menambah khasiat, melengkapi khasiat herbal utamanya. Lalu yang ketiga, ini jika diperlukan, kita boleh juga menambahkan bahan tambahan pangan, pemanis, pewarna, atau yang lainnya. Oke, contohnya misalnya ketika kita membuat beras kencur, ya,
itu kan ada herbal utamanya apa? Ya kencur sama beras. Kalau dua ini nggak ada, nanti nggak akan jadi beras kencur. Jadinya mungkin teh teh kunyit atau teh temulawak gitu ya. Jadi ini bahan utamanya. Ini wajib ada siapapun yang bikin gitu ya. Sehingga nanti kalau kita menginovasikan, jangan sampai dua ini ditinggalkan. Ya nanti jadi aneh kita melabeli minuman kita minuman kekinian beras kencur, tapi kencurnya nggak ada, berasnya nggak ada, ya, nggak cocok, gitu ya. Nah kalau herbal pendampingnya ini boleh kita kreasikan atau kita inovasikan sesuai yang berdasarkan istilahnya bukan penelitian gitu ya, tapi kalau kita melakukan formulasi ya inovasi mungkin gitu ya. Inovasi kita mana yang menurut kita itu cocok untuk kita gunakan. Contoh misalnya kunyit ya. Kalau saya pakai bikin beras kencur itu saya kasih kunyit, tapi orang lain bisa jadi nggak pakai. Kenapa saya pakai kunyit? Karena dengan pertimbangan akan memperbaiki penampilan. Jadi warna minumannya itu tidak sekadar coklat, tapi ada kekuning-kuningannya. Itu menurut saya lebih menarik, gitu ya. Dan ini juga nanti yang menjadi ciri khas. Oh, kalau beras kencurnya Bucatini itu kok agak kuning, gitu ya. Sementara yang lain putek atau coklat, gitu ya. Itu bisa juga ditambahkan. Nah, jahe bisa juga. Ini kalau jahe mungkin kebanyakan orang menggunakan, gitu ya. Karena apa? Rasanya mungkin akan lebih menambah pedas untuk kencurnya ini. Jadi lebih enak, gitu ya. Tidak sekedar pedasnya dari kencur, tetapi ditajamkan dengan jahe. Kemudian asam jawa ini juga tidak wajib, ya. Ini pendamping aja. Kalau orang lain untuk gimana sih supaya beras kencur itu lebih segar? Ada yang menambahkan jeruk nipis, ya. Tapi kalau saya enggak, saya lebih cocok saya kasih asam jawa, ya. Kemudian daun pandan ini juga sekedar untuk menambahkan cita rasa, boleh ditambahkan, boleh enggak. Oke, bahan tambahannya apa? Ya ini mungkin kurang lebih sama. Kalau kita bikin beras kencur, ya ini wajib ada pemanisnya. Cukup pemanis aja ya. Saya nggak perlu menambahkan bahan pewarna lain di sini karena apa? Tadi saya sudah menambahkannya di sini dari kunyit. Gitu ya. Ini contoh. Oke, jadi mungkin saya kasih contoh lebih detail herbal utama dan herbal pendampingnya. Tadi kalau saya contohkan yang di Thailand itu kan mereka dominannya adalah buah-buahan. Nah, nanti kalau ibu bapak mengkreasikan minuman herbal dari buah-buahan, mungkin pertimbangannya adalah dipilih buah yang itu tidak terlalu enak untuk dikonsumsi langsung. Ya, jadi kalau misalnya sudah jadi buah yang dalam bentuk utuhnya itu sudah enak dikonsumsi, mungkin tidak terlalu cocok. Ya meskipun boleh-boleh aja, misalnya mangga. Mangga itu kan langsung kita kupas, kita makan, itu sudah enak. Tapi kalau misalnya lemon, kemudian jeruk nipis, ini kan nggak enak kalau langsung diminum atau dimakan buahnya. Sehingga sangat cocok ketika kita kreasikan menjadi minuman herbal. Kemudian sayuran juga begitu, nanti silakan dipilih yang kalau sayuran itu kan pada umumnya memang nggak enak kalau dimakan langsung, apalagi dalam bentuk mentahnya, sehingga nanti kita perlu mix ya. Ini cocoknya kalau wortel itu dicampur dengan apa? Apakah dengan tomat ataukah dengan bayam? Ya itu kita perlu optimasi atau kita perlu teliti dulu mana yang cocok, komposisinya berapa itu dicoba-coba aja. Nggak ada formula yang pasti. Ini untuk herbal utama. Kemudian kalau tadi kan di Indonesia kebanyakan herbal utama dan pendampingnya itu dari kelompok empah atau empon-empon gitu ya, yang selama ini sudah sangat banyak kita kenal. Dan mungkin sebagian kita belum memanfaatkan dengan optimal gitu ya. Ada sih di dapur kita tetapi hanya untuk bumbu masakan. Dan sebenarnya itu bisa juga dimasukkan sebagai paling tidak herbal pendamping ketika kita membuat minuman tadi. Ya.
Misalnya apa? Bunga lawang. Ini kan biasanya untuk masakan gitu ya. Bikin apa? Rendang dan sebagainya kita kasih dikit. Nah, ternyata ini memiliki cita rasa yang khas juga. Jadi kalau dikombinasikan dengan minuman ini juga cocok ya. Kemudian cengkeh, krisan dan sebagainya. Ya. Ini contoh-contoh aja, Ibu Bapak nanti bisa mencoba lebih menggali kira-kira apa yang ada di sekitar Ibu Bapak dan itu layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian ini memang perlu dicoba ya, Ibu Bapak nanti dalam skala kecil dicoba apa yang cocok untuk ditambahkan, misalnya di mix dengan kelo itu apakah lebih cocok bunga lawang ataukah kayu manis ataukah jahe. Nah, nanti dicoba kemudian dibandingkan mana yang lebih enak gitu. Nah, jadi ini kita perlu kenali kalau kita menggunakan rempah itu kan mereka punya karakteristik baik rasa ataupun warnanya. Ya, jadi kalau saya pengen supaya kelonya ini agak ada pedas-pedasnya, nah, mungkin kalau cabai nggak cocok ya, tapi cocoknya apa? Jahe. Kemudian saya pengen ada agak sepet-sepetnya kayak teh, bisa ditambahkan daun teh, daun jambu biji dan sebagainya. Supaya ada asam-asamnya, mungkin selain asam Jawa, kalau asam itu kan mungkin nanti dari aspek warnanya kurang sesuai. Mungkin bisa dicoba dengan kalau saya tambahkan dengan bunga rosella bagaimana gitu ya, karena ini selain ada aspek asam juga warnanya bagus gitu ya. Nah, ini contoh lain herbal yang memiliki warna. Ya, nanti silakan dipilih. Nah, mungkin kalau yang sekarang lagi banyak diinovasikan itu dari bunga telang, ya, karena warnanya cantik. Nah, silakan nanti ini apakah cocok juga sih kalau dikombinasi dengan kelor, ya. Secang juga begitu. Kemudian nah ini contoh, tapi kalau ini mungkin nggak cocok. Nggak cocoknya apa? Harganya mahal gitu ya. Dari ini saffron yang biasanya dipakai untuk membuat nasi biryani gitu ya, itu kalau 1 kilo harganya bisa puluhan juta gitu. Jadi nggak cocok untuk kita pakai sebagai minuman. Nah, tadi bahan tambahannya, jadi kita sesuaikan apakah memang produk kita ini memerlukan bahan tambahan atau tidak. Kita bisa pilih yang warna dari bahan sintetis atau dari bahan alami. Nah, jadi mungkin ini yang nanti kalau kita sebagai produsen perlu kita komunikasikan dengan konsumen bahwa bahan tambahan itu kan sebenarnya tidak dilarang, ya, tapi diatur jenisnya, kemudian jumlahnya, ya, sehingga ketika memang produk kita memerlukan bahan tambahan dan kita menambahkan itu tidak sampai membuat produk kita itu dijauhi oleh konsumen. Ya. Tapi ya kita harus selektif apakah memang bahan tambahan itu kita perlukan atau tidak. Nah, biasanya yang paling dibutuhkan adalah pengawet. Karena selalu kalau kita jual minuman itu konsumen tanya, ini tahan berapa lama? Gitu ya. Ini kalau tidak disimpan di kulkas bisa sampai berapa hari dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kalau ibu-ibu di Buko ini sudah mulai memperluas pemasaran, kebutuhan pengawet itu memang diperlukan. Jadi silahkan nanti dilihat ke peraturan perundang-undangan pengawet apa yang diperbolehkan. Jadi mungkin prinsipnya yang perlu dipahami. Jadi bahan tambahan hanya digunakan pada produk minuman jika betul-betul dibutuhkan secara teknologi. Jadi kalau misalnya nanti kalau nggak salah, saya lihat ibu-ibu ini kan sudah punya apa namanya, yang tempat menjual produknya itu apa Bu Kalina namanya? Gubuk kelor Ya, Tunjunglati, gubuk. Bu. Nah itu kalau misalnya minuman kelonnya mau dijual di situ, langsung disajikan, langsung diminum habis ya, nggak perlu ditambahkan pengawet, gitu ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu ya nggak usah ditambahkan pengawet. Tapi kalau memang ini
minumannya mau dikirim atau dijual ke luar kota atau bahkan mungkin nanti mudah-mudahan bisa diekspor gitu ya. Dan dijualnya dalam bentuk cairan. Ya ini mau nggak mau kan pengawet harus kita tambahkan. Nah, jadi nanti ada di peraturan Badan POM itu pengawet apa yang diizinkan untuk makanan. Ya. Tetapi itu pun nanti kita perlu pilih-pilih gitu ya. Meskipun sudah diizinkan misalnya potasium sorbat, kalium sorbat itu diizinkan untuk makanan, tetapi ketika saya tambahkan ke makanan atau minuman yang pernah saya coba itu saya tambahkan ke minuman jeruk nipis, ternyata rasanya nggak cocok, nggak ngeblend, nggak enak gitu ya. Jadi nanti perlu juga bukan sekedar pengawet itu bisa mengawetkan, tetapi apakah mengubah cita rasa dari minumannya atau tidak, ya. Dan itu sekali lagi memang perlu dioptimasi atau diteliti. Nah, juga yang penting nanti untuk dipegang adalah prinsip bahwa bahan tambahan itu tidak boleh digunakan untuk menutupi atau menyembunyikan kerusakan pada produk. Jadi kita menggunakan bahan baku yang sudah cacat nih, misalnya contoh sederhananya kalau daging, gitu ya. Ini kalau mau dibikin pentol, dibikin apa atau olahan lain, ini nanti akan kelihatan lalu ditutupi dengan pewarna tambahan gitu ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Nah, nanti bisa dilihat di sini Ibu-ibu ya, aturannya ini bisa di googling bahan tambahan pangan apa yang boleh ditambahkan ke makanan, minuman, jenisnya. Kemudian nanti juga ada detailnya. Misalnya tadi saya mau menggunakan pengawet. Nah, pengawet apa yang dibolehkan? Ini ada di bagian nomor 14. Banyak yang boleh digunakan. Nah, tapi nanti kita perlu pilih yang cocok untuk minuman kita. Misalnya ibu-ibu nanti punya 5 jenis minuman, belum tentu natrium benzoat ini cocok untuk semuanya. Gitu ya. Nah, ini Bu Kalina sudah ahli kalau dalam masalah memilih pengawet-pengawet begini. Tuh. Oke, itu kurang lebih bahannya ya, Ibu. Kemudian peralatannya. Jadi prinsipnya adalah kalau ini tentu beda, kita mau memulai usaha di skala industri rumah tangga atau alat nanti yang akan digunakan untuk skala industri besar tentunya beda. Baik itu bahan atau desainnya, kapasitasnya beda-beda. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa pilihlah bahan yang kuat gitu ya. Kuat, tahan lama dan tidak menyebabkan perubahan pada minuman. Nah, contoh mungkin lebih mudah saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini contoh-contoh yang diizinkan untuk membuat minuman herbal. Ya, tentu masing-masing memiliki kelebihan kekurangan. Kalau saya menggunakan bahan dari tanah, gitu ya, ini yang sangat disarankan, gitu ya, alami, ya, tidak ada kandungan logamnya. Tapi kelemahannya apa? Ya tentunya mudah pecah, ya. Kemudian tadi ada persyaratan dipilih permukaan yang halus supaya nanti tidak ada sisa-sisa herbal yang tertinggal setelah kita cuci. Dan kalau itu pencuciannya tidak sempurna, bisa menjadi tempat untuk pertumbuhan bakteri. Nah, jadi kalau nanti ibu-ibu menggunakan bahan dari kuali atau dari tanah, pilihlah yang halus ya, supaya pencuciannya mudah. Kemudian ketika disimpan tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau bakteri. Kemudian dari kaca ini juga boleh ya, tapi tentunya harganya lebih mahal dibandingkan yang kuali. Kemudian dari keramik ini juga boleh ya. Nah, yang paling aman ya, aman dari segi kantong gitu ya. Ya tentunya ini dari panci stainless steel ya. Dia awet, kemudian harganya juga tidak terlalu mahal dibandingkan yang ini. Kemudian juga aman untuk digunakan merebus atau menyeduh minuman-minuman dari herbal. Kemudian kalau ibu-ibu nanti menggunakan pisau, tolong juga hati-hati karena bahan pisau itu kan juga macam-macam.
Ada yang stainless, ada yang non stainless. Biasanya kalau yang bukan stainless itu setelah kita gunakan meskipun sudah dicuci bersih, untuk mengalami kaatan itu gampang sekali. Nah, itu bahaya ketika nanti kita pakai untuk memotong kunyit, jahe, dan sebagainya. Ya. Lalu kalau ibu-ibu menggunakan bahan dari kayu, juga tolong yang perlu diperhatikan terutama nanti di penyimpanan, gitu ya. Setelah dipakai, ya dicuci bersih, jangan lupa dikeringkan. Sekalipun sudah dikeringkan, kalau kita simpan agak lama, ini mudah sekali untuk ditumbuhi jamur. Ya, nanti ibu-ibu bisa cek ya ulek-uleknya di rumahnya masing-masing itu yang sudah agak lama nggak dipakai pasti akan jamuran. Nah, ini yang dari aluminium ini Ibu ya. Ini yang tidak disarankan untuk digunakan karena kandungan aluminiumnya ini ketika ketemu dengan bahan atau kandungan dari tanaman itu bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, tidak bagus untuk kesehatan. Jadi lebih baik ini tidak digunakan. Nah, seringkali juga kalau kita menggunakan alat pengukur, ya biasanya kita paling gampang ya teko yang ada skalanya terbuat dari plastik. Ya, tolong hati-hati karena ini plastik, jangan digunakan untuk cairan yang masih panas. Nah, untuk amannya ya yang dari gelas. Ya tentunya ini harganya lebih mahal, tapi lebih aman ya, apalagi kalau kita gunakan sendiri. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk peralatan prinsipnya. Kemudian prosesnya. Jadi sebenarnya ada 3 cara utama untuk menyiapkan minuman herbal ini. Yang pertama dengan metode penyeduhan, perebusan, dan atau sekedar diambil kandungannya atau istilahnya pengambilan sari. Ya, contohnya ini bahannya kita parut atau kita blender. Kalau di blender ya pakai air matang, ya. Kemudian kita peres. Langsung ini kita gunakan. Apakah langsung diminum atau dicampur dengan bahan-bahan lain. Ini metode yang ketiga. Nah, yang pertama, kalau minuman itu kita siapkan dengan penyeduhan, yang perlu diperhatikan adalah suhu dan waktu, suhu airnya, ya. Ini yang cukup mampu untuk mengambil kandungan dalam tanaman itu adalah suhu 80 sampai 100. Ya, biasanya ya paling gampang kalau kita merebus air kemudian langsung digunakan untuk menyeduh. Ya. Waktunya nggak usah lama-lama, nggak usah sampai setengah jam, 1 jam, gitu ya. 10-15 menit sudah selesai. Nah, ini pembuatan seperti ini sangat cocok ketika kita menjual produk kita untuk dinikmati langsung. Jadi kalau di gubuk kelor tadi mau disajikan ini sangat cocok gitu ya. Dan penyiapannya juga sangat sederhana. Kemudian sekarang itu juga sudah tersedia berbagai teknik atau alat untuk menyeduh yang itu sangat meningkatkan minat dari konsumen. Ya, contohnya ini, kalau selama ini kan kita nyeduh ya gini aja, kita masukkan ke gelas, kita kasih air panas, ya contohnya wedang uwuk. Tapi kalau sekarang alat untuk menyeduh itu sudah canggih-canggih, gitu ya. Dan ini bisa menjadi daya tarik khusus ketika kita sajikan kepada konsumen dalam bentuk seduhan, ya. Yang sebenarnya ini alatnya awal mulanya untuk menyeduh kopi, tetapi dengan perkembangan zaman, kemudian mulai juga dialihkan untuk menyeduh minuman herbal. Contohnya yang pertama ini dinamakan alatnya adalah French press. Ya, nanti alatnya bisa dibeli online itu macam-macam modelnya, kemudian harganya juga macam-macam. Ya. Nah ini cocok untuk disajikan langsung kepada konsumen. Ini contoh saya ambil dari salah satu kafe jamu, gitu ya. Acak-aki, kafe, dan jamu. Mereka modelnya sudah seperti ini. Nah, nanti boleh ibu-ibu coba kalau ini dilakukan untuk kelor gimana. Nah, mungkin sangat menarik, gitu ya. Nah, ini mungkin yang ini agak sulit ya, sifon ini. Jadi nanti bahan herbalnya diletakkan di atas, kemudian airnya di bawah, lalu dipanasi.
Nah, atau mungkin yang sederhana juga ini, gitu ya. Ini bisa nanti konsumennya melakukan sendiri. Kita siapkan aja alat sama air panas, kemudian daun kelolnya. Itu sudah ada yang melakukan. Jadi nama alatnya adalah V60. Ya, jadi seperti saringan biasa, nanti herbalnya kita letakkan di sini, kemudian dituangi dengan air panas. Ya. Nah, kalau ini agak mahal, gitu ya, dengan menggunakan alat yang namanya peso. Tapi ini bukan, ya masuk penyeduhan juga sih, tapi ini kalau ini yang menyajikan nanti bukan langsung konsumennya, tetapi penjualnya. Tapi kalau yang ini tadi bisa langsung oleh konsumen sekaligus apa namanya? Bukan sekedar menikmati minumannya, tetapi menikmati sensasi penyajiannya, gitu ya. Itu yang penyeduhan. Nah, kalau nanti ibu-ibu menggunakan metode perebusan, yang perlu diperhatikan terutama adalah ya kembali lagi suhu dan waktunya, gitu ya. Jadi kalau direbus ini jangan pakai api yang besar, ya suhunya itu nanti sangat tinggi. Cukup api kecil sampai sedang, juga jangan lama-lama, maksimal 30 menit, gitu ya. Karena kalau kelamaan nanti kandungan dalam herbalnya itu rusak semua, khasiatnya hilang, ya. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita rebus ini, kalau tadi misalnya kita pakai panci stainless ditutup, ya, karena kebanyakan kan herbal itu mengandung minyak-minyak yang mudah menguap, yang selain dia juga berkhasiat, aromanya yang wangi itu terutama dari minyak-minyaknya tadi. Nah, kemudian yang ini seringkali kita lupakan. Kita menyaring dalam kondisi panas ya, cepat-cepat pengen dinikmati ya. Itu kurang disarankan. Jadi kalau herbalnya tadi mengandung minyak-minyak yang mudah menguap, disaringnya setelah dingin ya supaya kandungannya tidak hilang. Oke. Oke, berikutnya tadi yang juga perlu kita perhatikan adalah karyawan atau staf atau kita yang memproduksi minumannya. Jadi ada 3 aspek yang nanti perlu sangat diperhatikan, kesehatan, kebersihan, dan kebiasaan. Nah, yang seringkali kita lupakan ini kebiasaan ini. Ya, karena sudah biasa ngerokok, biasa ngemut permen gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak disarankan ketika kita memproduksi makanan, minuman, apalagi yang itu untuk dijual, dilakukan sambil melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Atau biasanya juga yang ibu-ibu ini pakai perhiasan ya, terutama cincin. Nah, itu tolong kalau ini tadi gitu ya. Nah, meres-meres apalagi nanti nggak pakai sarung tangan. Nah, ini bahaya. Karena sebenarnya kan herbal ini kandungannya adalah ya bahan-bahan kimia gitu ya. Cuma bahan kimia alami. Nah, padahal perhiasan ini kan terbuat dari logam, ya. Jadi kita khawatirkan kalau terjadi reaksi di sana. Jadi sebaiknya ini tidak dikenakan ketika kita memproduksi minuman. Ya, kemudian pakaian yang lengkap ketika kita memproduksi makanan. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, mungkin ini sebagai inspirasi nanti kalau mau mengkreasikan minuman kelor ya. Ini mau saya buat menjadi bentuk seperti apa? Nah, itu dipertimbangkan dulu ini targetnya produknya mau diapakan. Apakah mau disajikan di tempat tadi gitu ya sebagai pelengkap di gubuk kelornya. Nah, itu ada beberapa pilihan ya. Keuntungannya kalau kita sajikan di tempat itu bisa pilihannya panas, dingin gitu ya. Tapi kalau tidak dinikmati di tempat, panas ini nanti menjadi kurang cocok ya meskipun sampai ke konsumen itu masih anget gitu ya. Tapi kalau cocoknya ini betul-betul panas. Nah, jadi kan kurang cocok lagi kalau di take away atau dikirim ke konsumen. Jadi ini keuntungannya kalau minuman ini kita sajikan di tempat, pilihannya banyak, mau panas, mau anget, mau dingin, itu semuanya bisa. Kemudian juga tidak memerlukan pengawet.
Karena kita buat langsung, diminum langsung oleh konsumen, habis. Ya, nggak usah ada pengawet. Jadi tentu lebih aman, lebih sehat. Lalu apalagi dapat dihias atau disajikan dengan cahaya yang lebih menarik. Nah, jadi ini bisa menutupi kelemahan kalau sebenarnya minuman kita ini ya biasa-biasa aja sih rasanya, gitu ya. Tapi itu kan bisa kita kemas, kita tampilkan dengan lebih menarik kalau disajikan di tempat. Contohnya tadi diseduh, tapi nyeduhnya unik. Nah, jadi kan ada nilai tambah dari metode penyeduhannya. Nah, ini juga yang ibu-ibu selama ini sudah bikin dari kelor aneka makanan, cemilan, nah, itu bisa ditambahkan ketika kita menyajikan minuman tadi. Jadi akan makin lengkap. Ya. Kemudian juga yang nanti perlu diperhatikan adalah karena dinikmati di tempat, ini tentunya tempat dan suasana itu sangat mendukung. Seenak apapun minumannya, tapi kalau tempatnya nggak enak ya, jadi nggak enak minumannya. Ya, menyebabkan orang malas datang ke situ. Ya, ini contohnya tadi. Ini bukan kafe yang menjual kopi-kopi yang mahal gitu, bukan ya ibu-ibu, menjual burger itu enggak. Ini yang dijual di sini adalah jamu. Ya, kafe jamu. Dan jamunya juga sebenarnya ini enggak aneh-aneh. Bahan utama yang mereka pakai itu hanya basicnya atau dasarnya itu adalah beras kencur sama kunyit asam. Terutama dua itu yang kemudian mereka modifikasi. Jadi inovasinya ya modalnya hanya dua itu, dua resep utama, kunyit asam dan beras kencur yang nanti ditambah macam-macam, kemudian disajikan macam-macam. Jadinya kelihatan menunya banyak. Padahal ya menu utamanya sebenarnya hanya dua itu tadi. Nah, mungkin ini sebagai inspirasi kalau kelor mau saya sajikan seperti apa ketika dibuat model seperti ini ya. Ini bisa gitu ya disajikan dalam bentuk moringa latte atau kalau di kafe-kafe itu cafe latte ya, dicampur dengan susu kemudian dihias dengan cantik. Nah, tapi kalau untuk membuat ini nanti satu lagi yang perlu dipelajari adalah cara membuatnya, menyajikannya karena ini tidak mudah gitu ya. Kemudian ini tadi ya, ini ternyata sudah ada ibu-ibu ya saya melihat ini liputannya di Kompas TV itu di Jember itu ada salah satu kafe yang seperti ini, tetapi yang dijual itu adalah kelor dalam bentuk moringa latte, kemudian apa ini tadi moringa lemonade, jadi dicampur dengan lemon dan macam-macam. Lalu ada juga yang disajikannya dengan diseduh menggunakan V60 seperti ini. Ya. Ini kan ya modalnya nggak banyak gitu ya, hanya daun kelor aja yang selama ini ibu-ibu udah punya, tinggal disajikan dengan cara yang berbeda. Nah itu unik sehingga konsumen itu menikmati dengan lebih senang. Oke, atau kalau konsepnya kita mau membuat minuman untuk di take away atau dikirim, ya. Nah, ini kemasan pilihannya nanti bisa ditentukan dulu. Saya mau menjualnya ini dalam bentuk cup, ya, cup minuman-minuman kekinian, gitu ya. Ataukah saya mau menjual dalam bentuk botolan atau dalam bentuk pouch, itu ditentukan dulu. Kemudian kelebihannya kalau kita membuat jenis ini, ya, untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen. Konsumen itu kan ada yang butuhnya kecil ya sedikit aja, gitu ya. Atau untuk kepentingan keluarga, anggota keluarganya banyak ya ada 6 misalnya. Nah, jadi nanti kita juga perlu menyiapkan minuman itu dalam berbagai volume ya. Jangan hanya satu kemasan misalnya 600 mili gitu ya. Nah, ini contoh ya. Saya sedikit pamer gitu ya, enggak apa-apa ya Bu Karina ya. Ini yang saya punya tadi Ibu-ibu ya, yang disampaikan Bu Karina di awal. Kalau saya menyiapkan dalam 3 kemasan ya. Jadi ada botol 1 liter, ada botol 500 mili, ada botol 200
50 ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan konsumen mau yang mana. Ya, jadi itu juga perlu difikirkan kalau kita mau menjual dalam model seperti ini. Nah, kemudian nanti juga perlu dipertimbangkan apakah perlu pengawet atau enggak ya. Tapi kalau saya selama ini tidak menggunakan pengawet, ya, karena konsepnya adalah ini kelebihannya apalagi kalau ini dibandingkan dengan yang pertama ya tentunya jangkauan pemasarannya lebih luas ya. Kemudian kelemahannya kalau informasi kita tidak jelas ya. Sehingga nanti di kemasan ini perlu difikirkan informasi apa yang memang itu wajib saya cantumkan sehingga produknya ini nanti tidak cepat rusak atau bisa dinikmati oleh konsumen seperti yang kita inginkan meskipun jauh dari kita. Jadi minimal ada informasi kalau ini perlu dikocok ya kocok dahulu itu ada ya. Karena ini pengalaman saya gitu ya. Misalnya ini yang produk Thai tea ini ya, ini kan mengandung susu. Nah, susu itu kalau disimpan di kulkas kan akan memisah karena sebenarnya susu itu kan emulsi ya, campuran minyak dan air. Nah, jadi susunya itu ada yang kalau mengendap kan di bagian bawah gitu ya. Kalau ini di atas ya, di mulut botolnya ini. Ya, semacam membeku di situ. Dipikirnya itu adalah minumannya rusak. Ya, padahal itu hanya sebagian susu yang memisah. Dan akan homogen lagi ketika dikocok. Makanya perlu di sini dikasih informasi kocok dahulu. Nah, kalau konsumen nggak membaca, ya itu berarti kesalahan mereka. Ya. Oke, lalu informasi apa lagi? Ya, ini tadi simpan di kulkas ya supaya lebih tahan lama. Jangan nanti komplain disimpannya di suhu kamar sudah 3 hari, loh ini minumannya kok rusak, katanya bisa seminggu. Nah, seminggu itu kan kalau disimpan di kulkas, gitu ya. Jadi ini juga penting. Ya, lalu juga penting juga informasi kapan ini sebaiknya expirednya atau gunakan sebelum kapan itu juga nanti perlu dicantumkan di label. Ya. Ini contoh ya daun kelor sudah kalau saya googling itu ternyata sudah banyak yang memproduksi dalam bentuk botolan semacam ini. Nah, yang ketiga bentuk sabun instan ya mungkin ibu-ibu sudah bikin kalau nggak salah kemarin saya dengar dari Bu Nelly ibu-ibu sudah bikin kunyit asem ya instan ditambahi daun kelor. Nah itu nanti bisa dikembangkan karena memiliki kelebihan khusus ya. Tentunya dia akan lebih tahan lama dibandingkan yang kedua tadi. Kemudian jangkauan distribusinya nanti juga akan lebih luas lagi. Tapi ya tentunya proses pembuatannya akan sedikit lebih sulit dibandingkan yang kedua tadi. Nah, tapi ini sangat menarik ya ibu-ibu nanti bisa kembangkan paling tidak ini yang moringa latte basicnya. Jadi ini dicampur dengan susu ya kayak menjadi matcha atau Thai green tea tadi. Nah ini kan sangat digemari saat ini minuman yang semacam ini. Nah ini sudah ada contohnya bahkan dikombinasikan dengan coklat, dengan hazelnut dan macam-macam. Ya, nah mungkin nanti bisa dicoba semacam ini. Nah, yang keempat, apakah ibu-ibu kalau ini kayaknya sudah gitu ya, ibu-ibu sudah bikin teh celup, teh tubruk itu masuk ke sini. Jadi bahan atau campuran bahan siap olah. Nah, kalau yang selama ini ibu-ibu bikin itu kan hanya dari kalau nggak salah
ini aja ya, daun kelor aja. Nah, mungkin nanti perlu dipertimbangkan kalau sudah diteliti, ini enak nih dicampur dengan jahe atau dengan kayu manis, itu dimodelkan kayak gini juga bisa. Ya, dikemas aja dalam plastik atau aluminium foil, daun kelornya dengan ditambah empon-empon yang lain tadi dalam bentuk kering. Ya, untuk sekali pakai, sehingga nanti konsumennya itu tinggal seduh atau tinggal merebusnya. Ini contohnya yang sudah banyak beredar itu adalah wedang uwuh dan wedang pokak. Nah, nanti kalau bisa jadi akan seperti itu. Itu ya. Oke, mungkin yang terakhir setelah ini nanti kita boleh diskusi ya, penjaminan mutu. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan betul supaya minuman herbal yang dihasilkan ini kualitasnya bagus, kualitasnya dari waktu ke waktu tidak berubah sehingga tetap di hati konsumen gitu. Nah, ini prinsip umum ya ketika kita membuat apapun ya, pasti ada bahan baku, ada prosesnya, ada hasilnya. Nah, sehingga kalau kita menginginkan hasil yang berkualitas, bermutu, maka bahan bakunya juga harus berkualitas. Lalu bahan itu diolah dengan cara yang betul. Ya. Jadi bisa jadi bahan bakunya bagus tapi cara pengolahannya salah. Nah, produknya menjadi tidak bagus. Nah, artinya ketika kita membuat minuman herbal ini ada banyak hal yang perlu dijaga. Ya, bukan hanya bahan bakunya tadi. Kalau bahan baku mungkin ibu-ibu sudah paham gitu ya, kalau daun kelor itu apa sih yang mempengaruhi mutunya? Itu ternyata banyak gitu ya. Kalau daun kelor itu kita tanam di tempat yang berbeda, mutunya bisa jadi beda. Ya. Juga di pasaran kalau nggak salah daun kelor itu ada beberapa jenis atau varietas. Nah, jadi kalau varietasnya salah, ya hasilnya nanti bisa jadi beda. Nah, lalu ini yang seringkali kita hadapi. Kalau bahan bakunya ini kita dapatkan dengan cara membeli, gitu ya. Kan nggak mungkin tadi kita mau pakai jahe, jahenya nanam sendiri, kelornya nanam sendiri, oke. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin kita beli aja. Lalu gimana supaya bahan baku yang saya beli itu kualitasnya juga bagus? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah pastikan bahwa bahannya itu betul dulu. Jadi kalau ibu-ibu mau mengkombinasikan kelor dengan jahe, pastikan jahe yang dikehendaki itu jahe apa? Apakah jahe gajah, jahe emprit, atau jahe merah? Oh, saya pengen jahe merah. Ya, pastikan yang ibu-ibu beli itu bukan jahe yang lain. Ya. Oke, kemudian pastikan itu bahan yang dibeli tidak jamuan, tidak ada mikrobanya. Ya. Kemudian kalau perlu dicuci sebelum digunakan. Lalu ini yang penting kalau menurut saya, beli dari sumber yang sama. Jadi pedagangnya sama atau tempat membelinya itu sama untuk meminimalkan perbedaan bahan baku ini tadi. Ya, penjualnya yang terpercaya. Ya, kalau saya biasanya belinya online, nah, itu menilai ini penjual yang terpercaya atau enggak, nah itu gampang dari review-nya aja ya. Dari review konsumen itu gimana? Kalau bagus, ya ini bisa juga saya jadikan sebagai salah satu sumber untuk dibeli. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, gunakan takaran atau ukuran yang pasti ketika melakukan pembuatan. Jangan seperti ketika kita masak untuk kita makan sendiri, ya. Garam secukupnya, kemudian gula sejumput, ya. Airnya juga tidak diukur. Nah, itu nggak bisa kalau kita bikin minuman untuk kita jual belikan. Jadi semuanya ya diukur, ditimbang, diukur volumenya. Supaya apa? Supaya hasilnya itu nggak berubah-ubah. Ya. Nah, ini tadi yang terkait dengan pastikan. Saya contohkan ini misalnya, nanti kalau ibu-ibu juga
mengkombinasikan dengan Laosella, hati-hati karena di pasaran itu ada 2 macam Laosella yang dijual. Ada Laosella merah dan ungu. Ya, apakah ini beda nanti hasilnya kalau dipakai untuk minuman? Ternyata beda. Ya, kalau Laosella merah ini ketika kita seduh warnanya tidak terlalu merah meskipun namanya Laosella merah. Tapi dia dibandingkan yang ungu, ini rasanya jauh lebih kecut atau lebih asam. Nah, tapi kalau yang Laosella ungu, namanya ungu, tetapi kalau diseduh bukan ungu. Tetap warnanya merah, tetapi lebih pekat dibandingkan yang ini. Lalu rasanya, kecutnya itu lebih ringan dibandingkan dengan yang ini. Ya, jadi nanti hati-hati ibu-ibu mau pakai yang mana. Kalau misalnya sudah biasa pakai yang merah, pakai berapa? Misalnya 20 gram. Rasanya sudah pas. Lalu suatu saat nggak teliti, ternyata yang dibeli Laosella ungu. Dipakai juga sama 20 gram, kok hasilnya beda, kok kurang kecut. Nah, ternyata memang di situ tadi, ya bahannya hampir sama, tetapi rasa dan warnanya beda. Ya. Oke, nah ini tadi kalau takaran, loh, ini sudah saya taker kok. Saya ngambilnya sama-sama sejimpit, sejumput, sekepel. Nah, ini ya ini betul, ini ukuran, tapi ukuran tradisional dan ibu-ibu ini kan terkumpul dalam satu kelompok. Bisa jadi nanti yang bikin itu orang yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau saya kepelnya saya sedikit ya, tapi kalau kepelnya Bu Kalina nanti banyak gitu ya. Nah, jadi ini nggak terstandar, nggak seragam. Jadi kalau ibu-ibu nanti bikin minuman, ya pakai ukuran yang standar, ditimbang, kemudian kalau cairan diukur volumenya, gitu ya. Meskipun itu hanya gram. Misalnya cengkeh tadi, cengkeh ini saya untuk 1 liter pakainya hanya 5 gram. Ya tetap kalau saran saya tetap ditimbang, ya supaya betul-betul sama. Nah, kemudian prosesnya apalagi yang perlu diperhatikan, terutama ini ya, nanti apalagi kalau kita membuatnya ini dalam satu komunitas seperti ibu-ibu ini. Jadi yang bikin bukan hanya 1 orang, jadi sangat penting cara pembuatannya, bahan-bahan yang digunakan itu ditulis, dibuat SOP ya, atau dibuat prosedur yang jelas. Termasuk di situ selain berapa banyak bahan yang digunakan, juga urutan pencampurannya. Ini yang direbus dulu apa? Misalnya kalau saya bikin sinom, yang saya rebus dulu apa? Oh, kunyit sama asemnya misalnya. Nanti daun sinomnya belakangan. Itu sebaiknya didokumentasikan, ditulis supaya antara satu orang dengan yang lain nanti melakukan urutan yang sama sehingga hasilnya juga akan sama. Kemudian tadi yang paling penting adalah suhu dan waktu penyeduhan atau perebusan. Nah, ini saya kasih contoh sederhana, misalnya untuk pembuatan minuman instan, ya, yang selama ini ibu-ibu juga sudah bikin, itu kan kadang jadi, gitu ya, granulnya atau sabuk minumannya kadang jadi, kadang enggak, gitu ya. Kenapa? Nah, titik kritisnya di sini, ya, ketika kita merebus campurannya tadi, suhunya berapa, waktunya berapa, itu kalau enggak dipastikan nanti hasilnya bisa beda atau bahkan gagal. Gitu ya. Ini sudah saya aduk-aduk kok nggak jadi-jadi ya, kok malah jadi gulali. Nah, ternyata suhunya terlalu tinggi atau waktunya lama, hanya dikira-kira. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal semacam itu, yang paling baik itu tadi semuanya dituliskan sampai detail, waktunya berapa lama, suhunya kalau mau pakai api ya ukurannya apinya ini sedang atau kecil, gitu ya. Oke, nah ini mungkin sekedar bukan kalau saya kasih berbagi tips kayaknya nggak sesuai gitu ya, tapi
mungkin sekedar berbagi informasi, sharing gitu ya. Kalau nanti ibu-ibu sudah memulai untuk membuat minuman ini, jadi beda dengan Rosella yang selama ini sudah kita sudah bikin, tapi hanya Rosella bunganya itu kita seduh, kita kasih air panas, kita kasih gula, gitu aja. Tuh. Tapi ini yang saya bawa ini sampelnya ini kok unik ya rasanya. Kok kayak ada bahan-bahan lainnya selain bunga Rosellanya. Nah, lalu dari situ saya gali, saya searching, googling, gitu ya. Nah, nemu banyak informasi. Oh, ternyata Rosella itu bisa dikombinasi dengan bahan ini, gitu ya. Nah, itu saya coba-coba sampai kemudian ketemu satu formula yang pas. Oh, ini sudah cocok nih, malah lebih enak dibandingkan dengan yang dulu kita dapat. Gitu. Itu pengalaman bahwa kita bisa belajar dari siapa aja, kapan saja. Kemudian juga jangan lelah untuk berinovasi dan pandai-pandai menangkap peluang. Jadi kita ini kan kalau berjualan nggak selalu laris kalau hanya dengan metode atau cara yang itu aja. Jadi pandai-pandai menangkap peluang, misalnya ketika ada event, ya saya kasih contoh misalnya. Misalnya ini lagi 17-an nih. Nah, kita bikin promo 17-an. Ini lagi lebaran nih musimnya, kita orang pada suka kirim hantaan. Kita paket, kita kemas minumannya dalam model hampers. Ya, jadi cocok. Tapi ya nggak selamanya. Kalau musim lebaran udah selesai, ya ini kita ganti nanti dengan apa lagi, gitu ya. Nah, ini juga masukan yang saya terima dari salah satu konsumen, gitu ya. Awalnya saya nggak memiliki salah satu produk, tapi konsumen itu minta, punya ini nggak? Ya, awalnya saya nggak bikin kunyit asam, tapi diminta, punya kunyit asam nggak? Waduh, nggak punya, gitu ya. Tapi ada masukan, gitu ya, jangan menolak permintaan konsumen. Ya, akhirnya saya bahasa Jawanya saya semayani, gitu ya. Oke, nanti saya buatkan. Nah, jadi saya mencoba dulu, akhirnya sampai ketemu formula yang cocok. Nah, akhirnya sampai sekarang kemudian menyediakan produk yang itu. Ya, kemudian juga nanti untuk membantu pemasaran, kita bisa memanfaatkan berbagai media untuk pemasaran. Salah satunya kalau tadi Bu Karina sudah menyebutkan, saya juga membuka pemasaran melalui online, gitu ya, GoFood, GrabFood itu ya bukan satu-satunya dari situ, tetapi akan semakin banyak media kita untuk berjualan, mudah-mudahan juga akan semakin banyak. Ya, kemudian tadi sekali-sekali bikin promo meskipun nggak ada event apa-apa, nggak ada 17-an gitu ya, tapi itu untuk menarik minat konsumen. Bisa juga kita kasih promo apa yang cocok untuk konsumen. Kemudian jangan menjual produk yang tidak berkualitas. Jadi kalau terkait dengan sebelumnya tadi, kenapa sih kok saya menyarankan ibu-ibu itu menimbang atau mengukur volume yang digunakan? Karena supaya kualitasnya itu sama. Dan jangan nanti kalau sudah minumannya laku, produknya laku, kemudian untuk menekan harga, ini kok harga bahan bakunya naik, gitu ya. Harga bahan bakunya naik, kemudian kita siasati dengan menurunkan takaran. Kalau tadi kelolnya biasanya katakan 100 gram, ini harganya naik, saya turunkan supaya tetap untung. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu tentu akan mengubah kualitas. Ya.
Mungkin ada disiasati dengan metode yang lain, nanti dari yang ahli ekonomi pasti lebih paham. Tapi pesan saya jangan sampai kemudian menurunkan timbangan, menurunkan takaran hanya untuk menutupi masalah harga. Ya. Kemudian juga terima masukan dari konsumen, itu yang selama ini juga saya lakukan. Entah itu masukannya komplain, ya, karena juga pernah ada komplain, atau masukan-masukan untuk menginovasikan yang lainnya. Gitu. Ya, mungkin itu Bu Karina dan ibu-ibu yang bisa saya sharingkan. Silahkan kalau mau dilanjutkan dengan berikutnya, apakah diskusi atau bagaimana, saya kembalikan ke Bu Karina. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bu Kartini atas sharing ilmu dan juga pengalamannya. Sangat lengkap materi yang disajikan oleh Ibu pada pagi hari ini, mulai dari bagaimana kita mengenali tanaman-tanaman yang punya potensi manfaat untuk kesehatan, dan juga bagaimana cara pengolahannya, serta tips dan trik bagaimana terkait dengan pemasaran, ya. Mungkin dari ibu-ibu dari KWT Sri Rejeki atau ibu-ibu tim PPDM ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Bu Kartini, saya persilakan. Mungkin Bu Puji, Mbak Novi, ada yang ingin didiskusikan dari produk-produk yang selama ini sudah sempat dicoba. Kalau ibu-ibu kemarin mencoba dengan produk instan, mungkin sekarang ada yang ingin didiskusikan atau dikonsultasikan, monggo silakan dengan saya buka untuk sesi pertanyaan. Ini Bu Karin, Bu Kartini, mungkin kita pernah ketemu Bu waktu itu pelatihan di Disprinaker Bojonegoro. Nah, iya, mungkin saya pernah ya sekali ke sana. Ya, kita jadi peserta. Ini Bu, produk kita kan instan. Sementara ini kunyit asam dicampur daun kelor yang diserbukan. Sama jahe kelor ya. Jahe kelor kita juga buatnya buat instan. Untuk minuman yang langsung minum itu cuma teh yang kita sajikan di gubuk itu teh. Ini bukan kalau teh daun kelor itu biasanya kalau kita nyeduh lebih dari 3 jam itu jadi asam, Bu. Tingkat keasamannya itu semakin tinggi, jadi tidak bisa disimpan terlalu lama. Jadi kita nyeduhnya itu juga langsung harus sekali pakai. Seperti itu. Kemarin 2 tahun yang lalu kita juga sempat ada pesanan teh yang dikemas di botol untuk pertemuan-pertemuan. Itu pun kita tidak pakai pengawet, jadi cuma tahan 1 hari saja, maksimal 1 hari, itu pun dalam kulkas. Gimana Bu untuk menyiasati untuk pengawetan dari teh seduh itu? Mungkin Ibu tahu bahannya untuk bahan pengawetnya. Yang ya baik, terima kasih Bu. Yang tidak tahan lama tadi setelah diseduh gitu ya? Setelah diseduh. Hanya 3 jam sudah asam. Ya, 3 jam itu sudah berubah rasa, rasanya sudah berubah Bu. Ada asamnya gitu. Kayak teh basi gitu loh Bu. Meskipun itu disimpan di kulkas ya Bu ya? Biasanya enggak Bu, enggak disimpan di kulkas. Kalau disimpan di kulkas itu 3 hari sudah berubah rasanya. Oh baik. Ya, kalau misalnya itu dikombinasikan dengan, Bu. Ya silakan Bu. Satu lagi, tadi lihat materi dari Ibu, mungkin kita ke depan mau buat rimpangnya itu dikeringkan. Seperti tadi kita buat minuman herbal, tapi cuma dicampur dengan daun. Mungkin itu dulu Bu, monggo dijelaskan. Ya, baik. Langsung saya jawab ya Bu Karina.
Iya Bu, monggo silakan. Ya, baik. Yang pertama mungkin pertanyaan sulit gitu ya. Jadi kalau daun kelor kemudian diseduh, dibiarkan pada suhu kamar 3 jam sudah asam. Nah, itu saya juga mohon maaf tidak tahu persis gitu ya penyebabnya kira-kira apa. Sangat perlu untuk kita teliti kenapa kok ini karakteristiknya seperti ini. Dan kalau misalnya tadi ditanyakan pengawet apa yang cocok, ya terus terang saya tidak bisa menjawab gitu ya karena masing-masing herbal itu pengawet yang digunakan bisa jadi beda karena nanti ada hubungannya bukan sekedar dengan kemampuannya melindungi supaya lebih awet, tetapi juga rasanya gitu ya karena ada pengawet yang ketika dicampurkan dengan bahan herbal itu akan mengubah rasa dari herbalnya itu tadi. Jadi dari beberapa pilihan tadi yang ditawarkan oleh Badan POM mungkin nanti bisa dicoba dulu ya. Memang saya nggak bisa langsung menyarankan ini gitu ya, tapi dicoba pengawet yang paling umum kalau nggak salah kan tadi yang saya sebut kalium sorbat atau Na benzoat gitu ya Bu Karina ya. Mungkin itu dicoba Iya Bu. jenisnya, kemudian konsentrasinya, dicoba dulu yang kira-kira cocok untuk kelor ini yang mana gitu. Nah, kemudian yang alternatif kedua mungkin bisa daun kelornya itu dikombinasikan dengan herbal yang lainnya tadi. Karena mungkin kalau 3 jam kok sudah terlalu asam, nah itu mungkin ada reaksi yang terjadi di situ sehingga ketika kita tambahkan dengan herbal lain, kalau herbal lain itu kan kandungannya nanti macam-macam yang mungkin bisa menghambat terjadinya reaksi keasaman di kelornya itu tadi. Jadi apakah juga sudah dicoba ketika kelor itu dikombinasikan dengan jahe, dengan kayu manis, itu apakah 3 jam itu juga sudah asam atau masih bagus? Itu mungkin bisa dicoba sebagai alternatif yang kedua. Gitu, Bu. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai kandungan air dalam rimpang itu standarnya dari Badan POM sih yang bagus ya kalau kandungannya kurang dari 10%, ya. Jadi itu nanti gampang kalau misalnya ibu-ibu pengen mengetahui kadar airnya ini berapa persen, gitu ya, sampelnya boleh dikirim ke farmasi ya. Ada cara yang sangat mudah untuk mengukur, oh ini kandungannya 5%, 10% itu bisa. Tapi secara umum kalau kandungannya di bawah 10% itu bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Gitu. Begitu, Bu. Plastik kok. Ya, terima kasih Bu Kartini. Mungkin Bu Puji dan juga rekan-rekan di KWT ada yang ingin didiskusikan lagi. Sudah Bu, nanti lanjut di WA kalau memang kita ada produk baru, kita bisa konsultasi lewat WA. Jadi kemarin yang sudah dikembangkan baru yang serbuk ya Bu ya untuk yang kelor jahe dan juga kelor ya instan ya. Mungkin bisa kedepannya dicoba Bu dijual untuk di GKT gitu ya. Jadi varian minuman baru. Jadi selain teh kelor bisa tadi mungkin seduhan jahe kelor ya seperti contohnya Bu Kartini, nanti juga kita coba fasilitasi. Dari saya tertarik sama yang peralatan-peralatan untuk pressing ya untuk penyajian. Jadi kalau di Surabaya sih sudah agak umum ya. Jadi tanaman atau bunga-bunga itu kita masukkan dalam alat tadi semacam alat pressing, kemudian konsumen sendiri akan menekan dan juga kemudian mendapatkan minumannya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita kembangkan, Bu. Jadi ada alternatif selain cuma teh kelor, kita juga nanti bisa mungkin jahe kelor atau kunyit kelor bisa jadi produk yang dijual langsung di Gubuk Kelor Tanjung Wati. Ya. Mungkin rekan-rekan yang lain selain Mbak Novi, Bu Puji ada yang ingin didiskusikan lagi? Alat ini kayak ini. Alat untuk
Kita sempat usul untuk membuat dalgona, ternyata juga tidak direalisasi untuk tim GKT. Mungkin itu Bu, baru itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Utomo, monggo, atau Bu Nelly. Ya, mungkin Bu Nelly, tadi saya sempat keluar sebentar sih Bu, jadi tidak sempat menangkap pertanyaan yang disampaikan Bu Puji. Mungkin Bu Nelly ada saran dan masukan? Oh ya, sedikit Bu Karina, yang tadi yang Bu Puji sebut untuk membuat minuman instan, saya sarankan jangan pakai wajan aluminium ya Bu ya, bisa pakai teflon mungkin lebih aman. Ya, baik Bu Kartini. Mungkin dengan wajan teflon begitu ya Bu ya, supaya lebih aman dari reaksi dengan logamnya. Baik, nanti akan coba kami bantu fasilitasi. Bu Nelly ada yang disampaikan? Ya, baik. Bu Puji dan teman-teman KWT, mungkin karena memang anggota GKT ini bukan anggota KWT juga ya. Jadi untuk pelatihan pekan depan itu kan ada pembuatan juga untuk minuman milenialnya. Jadi kita agendakan biar dari GKT juga ada perwakilan yang ikut gitu ya Bu. Kalau nggak salah minuman milenialnya yang akan dilatihkan Moringa Latte yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Kartini. Iya, jadi penyajiannya bagaimana? Dari saya itu aja Bu Karin. Ya baik, ini kalau tidak salah saya ada melihat BUMDes dengan Pak Kus ya berarti. Selamat pagi ya. Pak Kus, dari mungkin ya, Pak. belum sempat saya sapa. Nanti mungkin untuk pelatihan berikutnya Pak Kus dari tim GKT bisa diikutkan beberapa personil atau perwakilan supaya nanti bisa sekaligus menjadi wakil ya dari teman-teman yang mengurus di GKT untuk mengembangkan produk-produk, terutama yang akan dilatihkan minggu depan adalah Moringa Latte. Ini sangat menarik gitu ya. Jadi Moringa Latte ini kalau di Surabaya sudah sedang in. Nah ini kalau saya lihat juga di Bojonegoro beberapa kafe-kafe itu juga sudah menjual produk-produk latte. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Utomo, Bu Elsia. Mungkin saya Bu ya. Iya. Ya Pak. Ya terkait yang disampaikan oleh Bu Kartini berangkat dari pertanyaannya tadi KWT Bu. Memang untuk pengawet minuman ini kan menjadi persoalan ya, dalam artian harapannya dari KWT itu kan bisa minuman itu yang dibuat itu kan bisa bertahan cukup lama sehingga bisa mungkin laku, kemudian juga ya produksinya bisa tercover karena waktu proses produksinya yang lama. Nah, terkait dengan pengawet Bu, tadi kan disarankan misalnya pakai natrium benzoat dan sebagainya tadi ya oleh Bu Kartini. Nah, mungkin perlu dibimbing, diarahkan juga. Jadi kekhawatirannya kan terjadi kontaminasi atau rasa yang berbeda atau berubah. Nah, mungkin perlu pendampingan. Memang baiknya satu itu pengawetnya apa, yang kedua mungkin ukurannya ya Bu ya. Jadi teman-teman khawatir nanti kelebihan dalam hal memberikan. Nah, biar tadi dicoba, tapi kan perlu kita dampingi agar ukuran pengawetnya juga pas mungkin Bu, seperti itu. Terima kasih. Ya baik Pak Utomo, nanti akan coba saya berikan artikel ataupun data-data yang mengenai berapa konsentrasi dari pengawet itu yang aman digunakan. Nanti juga saya akan konsultasikan dengan Bu Kartini. Kemudian nanti mungkin teman-teman di KWT dan juga di GKT bisa untuk mencoba mandiri. Mungkin seperti yang disarankan Bu Kartini tadi, dari dua pengawet utama itu yang biasanya banyak memang digunakan, sodium benzoat dan juga potasium sorbat. Itu dilihat mana yang kompatibel ya, atau yang cocok dengan produk minumannya sehingga tidak akan mengubah cita rasa dari minuman yang diproduksi. Gitu mungkin. Karena memang seringkali kalau yang potasium sorbat ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan rasa dari produk-produk minuman. Jadi mungkin bisa kita coba dari dua produk tersebut mana yang lebih cocok, misalkan untuk varian yang teh kelor, mana yang lebih cocok untuk varian yang misalnya jahe kelor, begitu Pak.
Baik, mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan atau dari Bu Kartini untuk kegiatan pelatihan pagi hari ini? Dari dosen FTB, ya. Jadi mungkin nanti bisa lebih ditanyakan lebih detail karena beliau-beliau lebih memang concern untuk ini ya, apa namanya, olahan pangan ya. Bu Karin? Ya, terima kasih Bu. Tadi saya kelempar lagi dari Zoom. Iya. Ini sinyalnya agak kurang kondusif. Ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pelatihan berikutnya, minggu depan kita akan belajar mengenai marketing terkait dengan produk minuman herbal, dan juga untuk di bulan Agustus hari berikutnya kita akan belajar mengenai pangan fungsional berbasis kelor ya Bu Nelly. Oke, sekaligus pengawetnya Bu Karin kemarin dari. Oh ya, sekaligus nanti dengan produk-produk ya. Jadi bahan tambahan makanan ya yang bisa digunakan untuk produk makanan. Bahan tambahan makanan. Ya. Baik. Kalau mungkin ya, ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup ibu-ibu sekalian di Bogor? Halo, Bu Puji? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Kalau sudah cukup, terima kasih Bu Kartini atas ilmu dan juga waktu yang sudah diluangkan pada pagi hari ini untuk membantu kami dari tim PPDM Sentra Kelor dan juga KWT Sri Rejeki memberikan tambahan pengetahuan dan juga informasi sekaligus memotivasi rekan-rekan di Bojonegoro untuk bisa mengembangkan produk kelor ya, dan mungkin nanti kombinasi dengan rempah-rempah dan juga herbal yang dimiliki di Desa Bogo sehingga bisa menjadi produk yang punya nilai jual ya, tidak hanya untuk masyarakat di Bogo saja tapi mungkin nanti juga untuk bisa masyarakat di kalangan yang lebih luas. Selamat pagi Pak Pus, Ya, ini saya Bu Karina. Ya, Sama-sama. Bu, dari tadi nyemak Bu. Oke. Nyemak sambil kerja. Ya, baik Pak, terima kasih sudah diluangkan waktunya. Kalau saya rasa cukup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pelatihan yang akan datang. Semoga suasananya menjadi lebih kondusif, kita bisa sowan ke kelempar. Yang KWT Belum Ya. Elsie, belum menyapa Bu Iya, Bu Elsie. Selamat pagi Bu Elsie. Bu Elsie sudah kelempar. Ya. Terima kasih Bu-ibu sekalian. Ini sepertinya sinyal juga. Perwakilan dari GKT biar join nggih Pak Kos. Ya Pak Kus. Iya. Masih mute Pak mungkin. Iya. Sinyalnya. Masih mute, belum kedengaran Pak suaranya. Gimana Bu? Untuk Minggu depan ada ya. itu. Ada pelatihan Pak Kos pembuatan minuman milenial kelor yang di kafe-kafe itu. Oh gitu ya. Iya. Yes, jadi kalau bisa anggota dari GKT bisa ikut join perwakilan. Ya, mungkin yang di bagian produksi atau pembuatan minuman Pak di Gubuk Kelor Tanjungwati GKT. Nah, mungkin 2 atau 3 perwakilan ya sama-sama untuk bisa ikut. Untuk yang berikutnya itu Bu ya? Ya, minggu depan Pak. Iya tanggal Pak, 17. minggu depan. Ini rencananya masih online apa offline Bu? Online dulu Online. ya Pak. Nanti mungkin prakteknya di sana teman-teman coba gitu dengan peralatan, nanti kami infokan peralatannya apa saja. Saya rasa sih sederhana ya Bu Nelly ya, paling ya peralatan rumah tangga. Nanti sambil mungkin di GKT sambil dicoba gitu Pak.
Mungkin Oke, oke. sampai bulan Juli ini masih online dulu ya Pak. Nanti berikutnya kita lihat kondisinya. Ya Bu, siap siap. Ya. Oke, Pak. wes. Baik Oke, Pak. sehat-sehat Pak di sana. Sehat Pak. Alhamdulillah. Insya Allah sehat semua Bu. Oke. Iya Pak. Sudah Baik. Bu Karin, bisa Ya, diakhiri. terima kasih. Saya akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Tomo.